Halo teman-teman semua, kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai penelitian pewarnaan graf pada peta desa wilayah Rungkop. Kami yang beranggotakan Dela Yulandasari dengan NIM 042, Cecilia Yudita Sari dengan NIM 046, Ursula Dena dengan NIM 051, dan saya Maria Fia Megari Putri dengan NIM 053. Hal yang akan kami bahas pada video ini yang pertama itu pendahuluan atau latar belakang dari kami membuat proyek ini, kemudian kajian pustaka, deskripsi data, dan yang terakhir itu analisis data serta pembahasannya. Oke, yang pertama itu kita akan membahas dari pendahuluannya. Sebelum itu, video ini dibuat guna memberikan penjelasan langsung terkait apa yang telah kelompok kami rencanakan dan untuk memberikan penjelasan lebih mengenai apa itu pewarnaan graf. Menurut Saidatus, ada 3 macam persoalan dalam pewarnaan graf atau graph coloring. Yaitu yang pertama itu pewarnaan simpul. Kemudian pewarnaan sisi, dan yang terakhir itu pewarnaan wilayah. Nah, jenis pewarnaan wilayah inilah yang kami gunakan pada proyek pewarnaan graf untuk peta desa Rongkop. Nah, dalam masalah pewarnaan wilayah ini akan digunakan algoritma Welch-Powell. Pada kasus ini, pewarnaan graf akan digunakan untuk mengetahui letak dusun yang saling terhubung. Dusun yang memiliki jaringan banyak atau derajat yang banyak adalah dusun yang memiliki letak yang sangat strategis. Sedangkan dusun yang maju saling bergantung ke dusun yang lain. Dusun yang memiliki derajat sedikit untuk pengembangannya pasti akan sulit. Harapan yang membangun dusun yang memiliki derajat banyak, pemerintah dapat memusatkan pembangunan pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan sehingga diperoleh pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan wilayah Rongkop. Jadi, dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu merupakan latar belakang dari kami sehingga kami ingin membuat proyek pewarnaan graf pada peta wilayah Rongkop ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian pustaka. Nah, kajian pustaka di penelitian yang kami lakukan ini ada 4 hal, yaitu definisi graf, pewarnaan graf, kemudian yang ketiga bilangan kromatik, dan yang terakhir algoritma Welch-Powell. Nah, definisi dari graf itu adalah struktur diskrit yang terdiri dari himpunan simpul dan himpunan sisi, sehingga dapat dinotasikan dengan G, PE, P, E. Kemudian yang kedua, pewarnaan graf. Nah, pewarnaan graf ini terdiri dari tiga macam, yaitu pewarnaan simpul, yang berarti pemberian warna pada setiap simpulnya. Kemudian pewarnaan sisi, yang berarti pemberian warna pada setiap sisi pada graf. Dan yang terakhir, pewarnaan wilayah, pemberian warna pada setiap wilayah di dalam graf. Kemudian yang ketiga, bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik itu adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai setiap simpul. Dan yang terakhir adalah algoritma Welch-Powell. Itu adalah salah satu algoritma pewarnaan graf yang dilakukan dengan proses pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Nah, algoritma Welch-Powell ini memiliki proses pewarnaan grafnya. Yang pertama itu mengurutkan simpul-simpul dari grafnya. Kemudian yang kedua menggunakan salah satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan simpul-simpul lainnya. Dan yang ketiga itu mulai dengan simpul dari simpul derajat tertinggi. Dan yang terakhir itu mengulangi pewarnaan sampai semua simpul telah diwarnai. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai deskripsi data yang telah kelompok kami lakukan. Nah, untuk deskripsi data, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai penerapan yang terdapat pada teori graf, khususnya dalam
pewarnaan graf seperti itu. Kemudian penelitian ini kami lakukan pada bulan Mei 2021. Untuk datanya, kami memperoleh data ini dengan cara meminta kepada salah satu perangkat desa yang ada di Kecamatan Rongkop. Nah, untuk selanjutnya, ini untuk slide selanjutnya ada peta Kecamatan Rongkop. Untuk bagian sebelah kiri bisa dilihat bahwa kita belum bisa melihat secara jelas perbatasan mana saja yang ada di Kecamatan Rongkop seperti itu. Kemudian akhirnya kami mencari beberapa daftar dusun beserta dengan perbatasannya. Contohnya untuk yang pertama yaitu Dusun Pucang Anom dengan perbatasannya yaitu ada Karangmuni, Semugi, dan Petir. Kemudian untuk yang Petir itu ada perbatasannya yaitu Pucang Anom, Semugi, Pringombo, dan Boto Dayakan. Ya, kemudian yang keempat itu ada analisis data. Nah, langkah pertama itu setelah kita menyusun daftar dusun di Kecamatan Rongkop, kita mengubah dusun-dusun ini menjadi suatu notasi, yaitu ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8, sesuai dengan urutan daftar yang kita buat. Kemudian setelah kita memiliki model graf dari Kecamatan Rongkop, kita menyusun derajatnya dari derajat yang paling tinggi ke derajat yang paling kecil sesuai dengan simbol-simbolnya begitu ya. Derajatnya 5 itu ada V4, V5 itu ada juga 5, seperti itu dan seterusnya. Kemudian diperoleh model graf yang sudah diberi warna seperti berikut. Karena derajat yang paling tinggi itu 5, sehingga kita menentukan warna pertama yaitu warnanya kuning. Nah, kemudian derajat kedua sama-sama 5, tapi mereka berkaitan sehingga kita memberikan warna yang berbeda gitu. Kita mengulangi hal yang sama hingga ke derajat yang paling kecil. Kemudian setelahnya kita mengurutkannya kembali untuk mempermudah kita dalam menggambarkan petanya seperti itu ya. V1 derajatnya 3, kemudian kita beri warna merah. V2 itu derajatnya ada 4, kita buat warna hijau gitu dan seterusnya hingga V8. Kemudian kita peroleh gambar peta yang sudah diwarnai adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan proses perhitungan algoritma Well-Powell, diperoleh hasil bahwa derajat tertinggi yaitu Dusun Semugi dan Pringombo, kemudian hanya dibutuhkan 4 warna untuk menunjukkan secara jelas batas wilayah antar dusun di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sekian berikut penjelasan kami mengenai pewarnaan graf di Kecamatan Rongkop. Sekian dan terima kasih. Gitu. Aneh.